Dugaan Undang-Undang KPK direvisi itu karena Ketua KPK tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi menghentikan kasus Setia Novanto. Nggak bahaya taiki. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini informasi yang sebenarnya atau ini sebuah permainan politik menuju 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua terbelalak matanya karena mendengarkan pernyataan Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, yang menyampaikan Pak Jokowi sampai berteriak karena kasus Setia Novanto minta diberhentikan, tapi karena independen Agus Raharjo sang Ketua KPK jalan terus tidak mendengarkan. Endingnya undang-undang dirubah, maksudnya undang-undang KPK, sampai muncul SP3. Ayo kita baca di beberapa media, apakah itu betul atau memang ada yang lain itu terjadi. Pertama, kita baca di RMOL ID, diungkap mantan Ketua KPK, Jokowi teriak minta hentikan kasus EKTP. Hentikan kasus EKTP. Wah, bahaya ini. Ini korupsi besar kok suruh menghentikan. Kalau itu terjadi, sungguh bahaya. Selanjutnya di inrah.com, revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR. Agus Raharjo jangan menyebar hoax dan fitnah. Ini langsung dikembalikan di apa yang disampaikan oleh juru bicara PSI bidang hukum, yang itu adalah inisiatif DPR, langsung dimentahkan jangan membuat fitnah oleh Pak Agus Raharjo. Selanjutnya di Kompas, Agus Raharjo juga Undang-Undang KPK direvisi karena ditolaknya perintah Jokowi hentikan kasus Setia Novanto. Kalau ini clear judulnya. Kemudian di Kompas TV, Agus Raharjo nilai Undang-Undang KPK direvisi karena tolak perintah Jokowi stop kasus EKTP yang jerat Setia Novanto. Dan yang terakhir ini sebagai penyeimbang, staf sus klaim tak ada pertemuan Jokowi dan Agus Raharjo bahas Setnov. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Kompas yang di tengah. Nanti kita tambahkan yang lain. Agus Raharjo juga Undang-Undang KPK direvisi karena ditolaknya perintah Jokowi hentikan kasus Setia Novanto. Ini kok suruh menghentikan, ini maksudnya gimana? Jakarta.com, ex mantan Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2015-2019, Agus Raharjo menilai revisi Undang-Undang KPK tidak terlepas dari keputusannya menolak perintah Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP Setia Novanto. Setnov saat itu merupakan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, parpol pendukung pemerintah Jokowi. Pada 17 Juli 2017, ia ditetapkan sebagai tersangka mega proyek EKTP yang merugikan negara 2,3 triliun, bukan M, 2,3 triliun. Agus mengungkapkan saat itu memang sudah ada upaya menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena saat itu KPK masih independen dan tidak berada di rumpun eksekutif atau di bawah presiden. Beda sekarang. Kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Namun Agus kemudian menceritakan bagaimana dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo sendirian ke istana pada kurun waktu 2017.
Agus menyebut Jokowi saat itu marah-marah dan meminta KPK menghentikan kasus EKTP Setia Novanto. Namun ia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena surat perintah penyidikan sprindik sudah diterbitkan 3 minggu sebelumnya. Karena sprindik sudah terbit. Di sisi lain, saat itu dalam Undang-Undang KPK tidak diatur mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3. Tidak mungkin saya menghentikan, saya batalkan, kata Agus. Ini buah si malakama, maju kena, mundur kena. Agus dan pimpinan KPK kemudian tetap mengusut kasus EKTP. Namun beberapa waktu kemudian Undang-Undang KPK direvisi dan memuat ketentuan mekanisme SP3 yang bisa menjadi perkara penyidikan. Kalau memang ini yang terjadi ya kita nggak setuju SP3, tapi sebetulnya SP3 itu penting. Tapi kalau seperti ini kasusnya, wah problem besar ini. Intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden. Karena mungkin pada waktu itu presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah, KPK kok nggak mau, apa mungkin begitu. Dalam proses revisi undang-undang KPK, lembaga anti rasuah itu pun mendapat serangan berlebih-lebih. Salah satunya dari buzzer menggunakan isu KPK menjadi sarang Taliban. Oh iya, baru teringat, sarang Taliban. Semenjak itu Taliban merupakan kelompok politik di Afghanistan yang dinilai sebagai ekstremis atau radikal. Akibatnya dukungan masyarakat sipil ke KPK saat itu sangat sedikit. Oh iya, buzzer luar biasa memang. Ketika Undang-Undang KPK direvisi, Agus mulai merenung dan menyimpulkan bahwa penguasa ingin KPK menjadi alat kekuasaan. Jawaban istana. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana merespon pernyataan Agus. Ari tidak menjawab secara tegas apakah Presiden Jokowi memang pernah memerintahkan Agus menghentikan kasus EKTP yang menjerat Setia Novanto 2017. Ia hanya meminta publik untuk melihat proses hukum Setia Novanto yang terus berjalan sampai tingkat pengadilan. Terkait revisi UU KPK yang turut disinggung Agus Raharjo, Ari pun menegaskan bahwa langkah itu merupakan inisiatif DPR. Kontroversi revisi Undang-Undang KPK. Adapun proses revisi KPK saat menjadi sorotan karena dinilai melemahkan lembaga anti rasuah. Dalam revisi itu KPK menjadi berada di rumpun eksekutif di bawah presiden. Selain itu pegawainya juga berstatus aparatur sipil negara yang dinilai membuat mereka takut dan tidak bisa bebas. Wah, ini catatan Pak, tidak baik nih. Penolakan revisi Undang-Undang KPK dilakukan secara besar-besaran, di mana orang di berbagai kota turun jalan menyampaikan protes dengan tagline reformasi gigi korupsi, dan akhirnya menjadi aksi nasional. Demonstrasi berlangsung ricuh dan dilakukan di Jakarta, Malang, Surabaya, Jogja, Makassar, dan seluruh kota besar di Indonesia. Merujuk pada catatan Kontras, menyebut 5 orang meninggal dalam demonstrasi tersebut. Mereka yang meninggal adalah Yusuf Kardawi, Imawan Randi, Maulana Suryadi, Abang Akbar Alamsyah, Bagus Putra Mahindra. Kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disetujui semua partai politik di bawah presiden, ranah eksekutif di bawah presiden. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Baru kalian mungkin belum, iya kok bisa ya, itu kok terjadi. Tapi mungkin kalian bertanya, mengapa Pak Agus Raharjo itu mengungkapkan pada saat ini, bukan ketika itu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, yang disampaikan Pak Agus Raharjo itu adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh mantan Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang waktu itu masih independen, tidak di bawah negara.
Jadi yang muncul adalah bagaimana penegakan hukum equal untuk semuanya, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Korupsi selesaikan. Ketika kalau infonya Pak Agus Raharjo, ketika ada kasus Setia Novanto dipanggil, tetapi sendirian, bukan semua pimpinan KPK. Dan permohonannya adalah hentikan dengan nada marah, tapi Agus Raharjo tidak mau karena tidak ada SP3, terlanjur sprindik 2-3 minggu yang lalu diterbitkan, jadi tidak mungkin dihentikan. Maka selanjutnya muncul revisi Undang-Undang KPK, dan akhirnya KPK tidak independen seperti dahulu, tapi di bawah eksekutif, dan para pegawainya adalah ASN. Meskipun di sisi yang lain ada tema Taliban untuk menghajar KPK. Ngeri negeri ini kalau melihat yang disampaikan Pak Agus Raharjo ini. Ini apa-apaan sih? Pada waktu reformasi, semangatnya adalah memperbaiki negeri. Para koruptor harus diselesaikan, sehingga dalam Undang-Undang KPK tidak ada SP3, tetapi kekuasaan menjadi berubah. The power tend to corrupt. Hal ini membuat terjadi perubahan yang terjadi di KPK. Sesudah Pak Agus Raharjo tidak independen seperti dahulu, tetapi dalam bahasa Pak Agus Raharjo itu selanjutnya di bawah eksekutif atau menjadi bagian eksekutif. ASN semua, maksudnya pegawainya semua ASN, dan temanya lawan orang-orang Taliban. Ngeri. Kemudian yang kedua, tapi mungkin kalian sekali lagi masih mengapa sih kok baru dimunculkan hari ini, tidak kemarin-kemarin? Ini pasti ada sesuatu yang kemudian perlu dimunculkan pada saat ini. Yang pada waktu itu kalau menurut saya, Pak Agus Raharjo sebagai Ketua KPK mungkin merasa tidak etis untuk menyampaikan ke publik, karena ini adalah hubungannya dengan pengelolaan negara supaya tidak hilang kepercayaan publik, atau mungkin pada waktu itu yang mempunyai target nanti akan disampaikan ketika dia bebas, tidak menjadi bagian dari penegakan hukum KPK ataupun lainnya. Dan pada kemarin dia mengatakan bahwa KPK, Undang-Undang KPK direvisi karena ditolaknya apa yang diinginkan oleh pemerintah Jokowi, sehingga muncul SP3, diberhentikan surat atau proses penanganan kalau itu kemudian ada komunikasi dengan pemerintah. Sehingga ini merupakan sebuah tamparan yang keras, dak KPK yang berdiri menjadi berubah di bawah eksekutif dan pegawainya ASN. Yang ini pasti independensinya kalau kita ukur berbeda, dan ada SP3, menjadi sebuah catatan yang tidak baik, sehingga ini seakan-akan diikuti oleh semuanya, direspon positif oleh semuanya. Padahal apakah iya? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau menurut saya, perubahan dugaan KPK, Undang-Undang KPK direvisi itu yang memang perlu disajikan secara jelas dengan alat bukti yang lain. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini, apa yang disampaikan Agus Raharjo mempunyai sesuatu? Kalau menurut saya iya, tapi kita harus mengambil positif, mungkin demi perbaikan negeri ini, karena pemberantasan korupsi tidak pernah selesai, dan pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional. Jangan sampai ada kelompok kecil mengambil peran yang menghilangkan yang lain. Itulah KPK, Agus Raharjo,
yang sangat direspon negatif oleh juru bicara PSI. UU KPK 2019 itu berubah karena inisiatif DPR, bukan dari presiden. Ya, siapapun boleh berpendapat, tapi yang paling poinnya adalah menjadi tidak baik ketika gigi KPK menjadi tidak tarik atau lemah. Semoga kebenaran-kebenaran baru akan terungkap kalau ini adalah referensi awal. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.